para jemaah sholat isya, sholat tarawih mushola An-Nur yang kami hormati, wabil khusus jajaran ketakmiran utamanya Bapak Ariwanto, serta segenap jajaran ketakmiran mushola An-Nur yang kami hormati, wabil khusus Sohibul Wilayah, beliau Kang Rokuf sebagai kepala daerah tingkat 7 di Indonesia. Karena kalau kita hitung presiden itu kepala daerah 1, gubernur itu 2, yang ketiga itu wali kota, yang keempat itu camat, yang kelima itu lurah, yang keenam itu RW, lalu yang ketujuh Kang Rokuf sebagai RT. Makanya disingkat RT, itu kepanjangan rugi terus, sebagai ujung tombak dan ujung tombak masyarakat. Mudah-mudahan jabatan ke-RT-annya bermanfaat, barokah, maslahah bagi Kang Rokuf, bagi keluarganya dan seluruh keluarga sekitar. Amin Allahumma amin. Ini pertama kali kami masuk ke mushola An-Nur dan ternyata masih dalam nuansa renovasi. Ngaji sekejap kita buka kitab salah satu karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau Habib ulama Syekh kelahiran Indonesia yang menetap di Madinah. Beliau pernah mengarang kitab yang diberi judul Majmu'ul Mawaid wal Kalam. Di kitab Majmu'ul Mawaid wal Kalam, beliau menulis sebuah kisah tentang seorang perempuan yang setiap harinya perempuan ini tidak pernah keluar dari rumahnya kecuali sebelum dia masuk ke rumah dia telah melakukan sedekah. Ini perempuan hebat. Dia keluar dari rumah, tidak masuk ke rumahnya lagi kecuali dia telah melakukan sedekah. Entah sedekah dengan hartanya, atau bersedekah dengan tenaganya, atau bersedekah dengan ilmunya. Itu tiap hari dilakukan selama bertahun-tahun. Dan suatu ketika perempuan ini keluar dari rumahnya hingga hampir masuk ke dalam rumah, ini tidak menemukan orang yang bisa diberikan sedekah. Dia tidak bertemu dengan orang yang butuh bantuan hartanya. Dia tidak bertemu orang yang butuh bantuan tenaganya. Dan dia tidak bertemu orang pencari ilmu yang menanyakan suatu hal sehingga dia bisa bersedekah dengan ilmunya. Lah karena sudah terbiasa bersedekah tiap tahun, maka saat itu dia tidak bisa bersedekah, bingung. Lah iki aku ati sedekah nang sopo? Lendak ketemu sama orang yang siap menerima atau pantas menerima sedekah saya. Ternyata sebelum masuk ke dalam rumah dia melihat seekor keledai betina yang sedang kelaparan. Lalu dia pikir, oh, kalau manusia tidak ada yang bisa menerima sedekah saya, maka hewan pun tidak apa-apa. Maka hewan pun tidak apa-apa menerima sedekah saya. Lalu dia pergi ke pasar, dia beli rumput, dia bawa sendiri, dia berikan pada keledai yang kelaparan tadi sebagai sedekah, niat taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tak lama dari kejadian ini wanita ini meninggal dunia. Wanita ini meninggal, dan dia meninggal itu membuat kampung itu menjadi viral. Kenapa? Dia meninggal dalam keadaan tersenyum, sehingga kabar bahwa ada tikun mati senyum
Ini membuat viral satu kampung, bahkan keluar kampung, sehingga mereka yang ada di luar kampung berbondong-bondong ingin lihat temenan tauran. Ada orang perempuan yang meninggal dalam keadaan tersenyum, sehingga semua orang menyaksikan, ternyata benar ada perempuan yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, singkat cerita, ketika dia dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dimakamkan, paginya dia meninggal, malam dia dikuburkan. Saat dimandikan, perempuan yang memandikan jasadnya ini berbisik di telinganya, Mbak, saya minta tolong nanti malam datanglah ke dalam mimpiku. Mbak, yang mati dalam keadaan tersenyum, saya minta tolong nanti malam datanglah ke dalam mimpiku. Dan itu benar terjadi. Ketika malam hari, saat semua masyarakat tertidur, orang yang meninggal tadi pagi itu mendatangi orang yang memandikan jasadnya di dalam mimpi. Seraya menanyakan, Mbak yang memandikan saya, ada apa engkau sehingga kau memanggil saya datang ke mimpimu? Ada perlu apa? Yang memandikan tadi menjawab, tidak, saya hanya ingin menanyakan sesuatu hal. Nopo, bagaimana caranya agar bisa mati dalam keadaan tersenyum? Yang meninggal tadi menjawab, seandainya kamu saya beritahu caranya mati dalam keadaan tersenyum, lalu apa yang akan kau lakukan? Oh, kalau saya sudah tahu caranya mati dalam keadaan tersenyum, akan saya lakukan sama persis dengan omongan itu, dan akan saya kabarkan pada semua orang kampung, biar semuanya ini nanti meninggal juga dalam keadaan tersenyum. Oh, kalau begitu baik, akan aku ceritakan. Lalu dia menceritakan, tatkala malaikat Israil datang mencabut nyawaku, katanya, tatkala nyawaku sudah sampai di perutku, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan segala hal gaib yang tidak bisa dilihat kecuali oleh aku. Dan yang pertama diperlihatkan Allah adalah amal-amalku yang diterima oleh Allah. Dan amal yang pertama diterima oleh Allah adalah ketika aku bersedekah pada keledai kecil yang sedang kelaparan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan lagi amal ibadah yang diterima oleh Allah. Kemudian Allah perlihatkan kuburku, ternyata kuburanku raudhatun min riyadil jannah. Lalu Allah perlihatkan surga yang ternyata saya dikabari, surga ini ternyata nanti tempat tinggalku di sana. Aku menjadi ahli surga. Melihat itu aku senang, melihat itu aku gembira, melihat itu aku tersenyum. Dan saat tersenyum itulah Israil mencabut nyawaku tanpa ada rasa sedikit pun sakit yang aku rasakan saat sakaratul maut. Para jemaah tarawih, hadirin hadirat yang kami hormati, ini adalah kisah nyata. Ini benar-benar terjadi. Ini bukan lipstik. Dan ini bukan cerita karangan. Beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menulis itu dalam kitabnya Majmu'ul Mawa'idul Kalam, bahwa ternyata orang yang gemar dan senang melakukan sedekah, dia akan meninggal dalam keadaan tersenyum. Bahkan tidak itu saja, orang yang gemar melakukan sedekah, usianya akan dipanjangkan oleh Allah. Kata siapa? Kata Kanjeng Nabi Muhammad, Shadaqatul muslim tazidu fil umri wa tamna'u maitatas su'. Sedekahnya orang Islam itu bisa nambah usianya. Harusnya dia hari ini mati, barokah dia melakukan sedekah, ditambah usianya oleh Allah dalam kebaikan. Wa tamna'u maitatas su', dan sedekah itu bisa menghindari orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan tidak itu saja, ternyata sedekah itu bisa menolak bala. Kata siapa? Kata Kanjeng Nabi Muhammad, as-shadaqatu tadfa'ul bala
bahwa sedekah itu bisa nolak bala. Bahkan di dalam riwayatnya Imam Ahmad tertulis di kitab Musnadnya Imam Ahmad, di situ tertulis bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah dawuh, as-shadaqatul muslim tasyuddu sab'ina baban minasyarr. Sedekahnya orang Islam itu bisa menutup 70 kebaikan, 70 keburukan yang harusnya tertimpa pada orang itu ditutup oleh Allah barokah dia telah melakukan sedekah. Ini beberapa keutamaan bagi orang-orang yang gemar melakukan sedekah, dan sedekah juga tidak akan mengurangi harta. Mana qasamalun bin sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu, kata kanjeng Nabi Muhammad, tapi akan bertambah dan akan terus bertambah dan akan terus bertambah. Itu dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kelanjutan pembangunan Mushola An-Nur itu berada di tangan kita semuanya. Mari kita bersama-sama sukseskan pembangunan ini. Boleh kita bersedekah dengan harta kita, boleh kalau kita punya berikan sebagian hartanya, karena sedekah itu ada 4. Sedekah itu ada 4. Pertama, bagi orang-orang yang kaya dia boleh bersedekah dengan hartanya. Yang kedua, karena dia tidak memiliki harta, dia bisa bersedekah dengan tenaganya. Dia bisa bersedekah membantu usung-usung semen, usung-usung foto, macam-macam, dia sedekah dengan tenaganya. Lalu ada yang ketiga, dia tidak punya harta dan dia tidak kuat dengan tenaganya, dia bisa bersedekah dengan mulutnya, dengan omongannya, dengan pembicaraannya. Sering kita jumpai, mari sedekah, mari sedekah, mari sedekah, mari sedekah, pembangunan mushola ini untuk kita, amalnya nanti diambil di akhirat. Semua pernah sedekah. Ini banyak. Ketika kita tanya, "Loh Pak, sampean mari sedekah tak?" "Oh, aku motivator. Motivator cuma tukang dorong." Tapi ini masih bagus. Ada orang yang keempat, dia tidak membantu dengan hartanya, tidak membantu dengan tenaganya, tidak membantu dengan omongannya, malah dia bersedekah dengan membicarakan kekurangan yang telah panitia lakukan. "Oh salah, ini harusnya ditaruh seperti ini. Oh salah, bentuknya mushola harusnya seperti ini. Oh salah, harusnya ini seperti ini." Hanya cacian, makian, hinaan yang dia sedekahkan. Dan ini yang buruk dan jangan sampai kita lakukan. Maka kesuksesan pembangunan Mushola An-Nur itu berada di antara kita semuanya. Kita berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mengistiqomahkan sedekah, yang kita tahu bahwa pahala sedekah itu di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup, mudah-mudahan biarpun sebentar bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.